Elegi untuk Monsinyur Michael. Duka mendalam bagi Gereja Katolik Indonesia, sebab salah seorang putra terbaiknya, mantan Uskup Bogor Monsinyur Michael Kosmas Angkur OFM, meninggal dunia pada hari Rabu 18 Desember 2024 pukul 12 siang. Yang meninggal dalam usia 87 tahun di Labuan Bajo, ibu kota Kabupaten Manggarai Barat, kota yang didiaminya sejak 2014 atau sejak pensiun. Dari Labuan Bajo, jasad Bapak Uskup Michael dibawa ke Bogor pada Jumat 20 Desember disemayamkan di Kapel Sacra Familia Pusat Pastoral Keuskupan Bogor, lalu disemayamkan di Katedral Beate Maria Virginis atau BMV Bogor. Selanjutnya pada Senin 23 Desember dimakamkan di TPU Kalimulyo Depok, wilayah Keuskupan Bogor. Kita benar-benar telah kehilangan sosok imam sekaligus uskup teladan. Kita kehilangan sosok teladan yang rendah hati, jauh dari kesombongan, ya jauh dari sikap tinggi hati. Sejak menjadi pastor, jadi uskup, lalu mantan uskup, ia bergaul dengan siapapun, tak pandang latar belakang. Sahabatnya adalah para petani, nelayan, buruh, supir, tukang ojek, asisten rumah tangga. Namun ia juga bersahabat baik dengan kaum elit, pejabat, politisi, pengusaha, penegak hukum, hingga aparat kepolisian dan TNI. Ia akrab dengan anak-anak, apalagi anak yatim piatu. Ia akrab dengan gelandangan, kaum miskin papa, saudara-saudara yang berkebutuhan khusus, para lansia, hingga kaum yang tersisihkan. Ia mengasihi orang-orang sakit yang berbeban berat, korban-korban ketidakadilan, korban kekerasan, hingga korban kekuasaan sewenang-wenang. Meski ada orang yang kasar atau marah padanya, ia diam dan tak balas marah. Pastor Hendrik Seta OFM, pastor yang berkarya di Labuan Bajo, bersaksi, sopir dan tukang masaknya sering marah pada sang Bapak Uskup. Toh, ia tidak marah balik. Pastor Hendrik berpendapat, almarhum adalah teladan kerendahan hati dan teladan kesederhanaan. Kesederhanaan tampak pula dalam pola pikirnya. Sederhana itu juga tampak dalam setiap perkataannya, dalam setiap khotbahnya, dalam setiap pengajarannya, dalam setiap tulisan dan setiap perbuatannya. Tak ada barang mewah yang dimilikinya, apalagi dibelinya. Jika ada barang yang diberikan kepadanya atau mendapatkan uang, ia begitu mudah berbagi, berbela rasa pada yang membutuhkannya. Ia benar-benar menerapkan nilai-nilai kesederhanaan yang diwariskan sang santo sederhana, Fransiskus Assisi, pendiri Ordo Saudara Dina atau OFM. Kesederhanaan sekaligus kerendahan hati itu juga tampak dalam habitusnya. Saban hari ia menyapu kamar atau rumah, dapur, kapel pribadi, hingga halaman di komunitas tempat ia tinggal di Kampung Gorontalo, Labuan Bajo. Tak hanya nyapu, tetapi juga ia ngepel. Tak mau dia menyuruh para asisten rumah tangga. Ada yang menjuluki Monsinyur Kosmas sebagai orang kudus berjalan. Sebab tak hanya memiliki kepribadian yang baik, ia adalah pendoa ulung. Saat masih menjadi pastor, lalu menjadi uskup,
Bahkan setelah menjadi emeritus atau pensiun dari uskup, banyak orang datang ke rumah tinggalnya di Labuan Bajo, di kawasan Gorontalo untuk minta doa, minta berkat, minta nasihat, pengakuan dosa, hingga minta misa khusus atau memesan intensi misa. Tak hanya tamu dari seputar Labuan Bajo dan Manggarai Raya dan Flores, dari Kupang, dari Bogor, Jakarta, Bandung, Jogja, Semarang, Surabaya, Bali, dan lainnya juga berdatangan. Pastor Hendrik berkisah, kalau ada tamu yang datang apalagi minta doa dan nasihat, Bapak Uskup selalu berpakaian rapi. Ia selalu tenang mendengarkan setiap pembicaraan. Uskup Mikhael mencintai pekerjaan berkebun. Ia telaten menanam dan merawat tanaman sayur mayur, jagung, singkong, hingga tanaman bunga. Jika ada di komunitas, makanan yang disantapnya setiap hari adalah makanan kampung, rebus-rebusan. Pastor Hendrik juga berpendapat, apa yang diperlihatkan almarhum bukan pencitraan, tetapi itu memang karakternya selain bagian dari usaha penghayatan hidup ala Santo Fransiskus Assisi. Soal pencitraan, konon ia pernah marah saat ada orang yang diam-diam memvideokan kegiatannya menyapu dan mengepel kapel pribadinya, lalu mengunggah melalui media sosial. Monsinyur Mikhael bukan uskup cendekiawan, bukan profesor, bukan ahli ini atau itu, bukan imam atau uskup pintar secara akademis. Sejak dahulu dari sekolah dasar, sekolah menengah, lalu seminari tinggi, nilai rapor-rapornya biasa-biasa saja. Bahkan dia pernah tidak naik kelas saat di seminari menengah. Namun meski dia tidak cerdas secara akademis, namun ia memiliki kecerdasan sosial di atas rata-rata. Ia memiliki hubungan baik dengan siapapun seperti yang digambarkan sebelumnya. Monsinyur Mikhael juga memiliki jiwa kepemimpinan yang bagus. Ia pernah menjadi pemimpin yang tertinggi atau provinsial OFM Indonesia dan menjabat lebih dari 10 tahun. Sebagai Uskup Bogor selama hampir 20 tahun, itu juga merupakan bukti nyata dia memiliki jiwa dan roh dari Tuhan untuk memimpin. Di KWI sebagai uskup, ia juga pernah memimpin sejumlah komisi. Tuhan memang adil. Ia memberikan segala sesuatunya kepada kita dengan adil dan bijaksana. Jadi berhentilah memandang segala sesuatu dari sudut pandang kecerdasan otak. Masih ada kecerdasan sosial dan kecerdasan spiritual. Dan itulah yang dimiliki Monsinyur Mikhael. Mari kita meniru keteladanan mendiang Monsinyur Mikhael Kosmas Angkur. Doakanlah kami Bapak Uskup. And now the actual blessing itself. Et Filii, et Spiritus Sancti, descendat super vos,